Oke, tadi mungkin dari Pak Jos sudah menceritakan nih dari level motivasi diri sendiri gitu ya Pak. Kita sekarang coba beranjak ke mungkin skala yang lebih besar gitu, ke sekitar, ke keluarga gitu. Kan di sini berarti Pak Jos kan nggak sendirian melakukannya. Bapak juga membawa anggota keluarga Bapak untuk menerapkan cara hidup yang demikian. Ya. Nah, itu awalnya gimana sih Pak? Susah nggak sih gitu? Maksudnya untuk ngajak anggota keluarga untuk bisa nih menerapkan gaya hidup yang demikian. Nah, ini yang menurut banyak orang aneh. Oh ya? Kami nggak kesulitan sama sekali. Seingat kami juga nggak kesulitan, nggak harus bahasa Perancisnya ngoyak-ngoyak anak untuk ikut ngejar-ngejar anak harus melakukan itu enggak ya. Tapi ya itu tadi kan, orang yang paling dipercaya oleh anak-anak itu siapa kalau bukan orang tuanya. Itu yang kunci yang pertama dulu kan, makanya hati-hati berbicara kepada anak, jangan sampai menciptakan trauma-trauma sampai masa depan. Karena anak percaya hanya kepada orang tua. Dari kecil mereka hanya lihat orang tuanya, ini bapak sama ibu. Nah kalau kami, prinsip kami, kenapa kami kemudian membuat nama Rumah Inspirasi Jogja. Follow IG-nya. Nanti ada Pak di bawah ya. Oh iya. Sini. Rumah Inspirasi Jogja karena maknanya adalah segala sesuatu inspirasi yang baik harus datangnya dari rumah dulu. Jangan mengharapkan inspirasi yang baik dari luar rumah, tapi dari rumah, kembalikan mikro lagi. Sehingga kalau dalam mengajak anak-anak kami pun, sampai yang paling kecil waktu itu Semesta namanya, itu bahkan baru saja lahir, itu kami sudah belajar itu kan, dan dia bertumbuh dengan sudah lifestyle yang baru. Sehingga mau nggak mau kan, data-datanya sudah baru, kan gitu, memorinya sudah baru. Sehingga itu yang dia ikut lakukan. Kalau tantangannya ke anak-anak adalah ketika kita dulu membuat, sekarang disebut sebagai eco-bricks. Kita dulu menyebutnya proyek botol. Bahkan waktu itu kami hanya kepengen bahwa plastik tidak dibakar. Akhirnya kami memutuskan untuk dimasukkan, dikunci ke dalam botol. Itu bahkan sebelum eco-bricks itu masuk ke Indonesia gitu loh. Tapi kami tidak menyebut eco-bricks, proyek botol. Intinya supaya tidak dibakar, karena kita sudah belajar plastik dibakar menjadi dioksin menjadi biang kanker, akumulasi 20-30 tahun. Nah konyol lah kita kalau sudah punya ilmu tapi tetap melakukan. Dalam ilmu agama pun begitu, kalau agamamu melarang kamu masih melakukan, ya itu yang namanya dosa kan, dalam tanda kutip. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi adalah ketika waktu itu bagaimana konsisten untuk terus melaksanakan eco-bricks ini berat banget. Kalau teman-teman di rumah, Tiffany juga boleh nyoba aja, penuhin satu botol dulu sebagai your personal trash bag. Ya, jadi dibawa kemana-mana gitu, yang 600 mili dulu lah. Nanti kalau Tiffany punya sampah yang dari plastik terutama sekali pakai, masukkan ke situ, dikunci. Tahan berapa lama, kita pengen tahu. Tapi kami sudah melakukan itu berarti 2014, 7 tahun. Dan kami masih tetap melakukan, terutama ya karena kami nggak banyak itu, makanya it feels good because I don't have to be worried about am I going to contribute trashing the earth dan segala macam kan. Itu yang karena kami minimum sehingga enak gitu loh. Coba bayangin kalau misalnya, nah gini deh, selama COVID ini kan hampir 2 tahun ya, itu sampah kami itu tas plastik besar itu 6 anggota keluarga. It's unbelievable. Saya sendiri juga, ini sampah kita segini ya. Itu pun bagi kami juga wah banyak ya, karena akumulasi kan. Sehingga itu yang kemudian membuat kita bahwa, karena tadi seneng deh, coba Anda kalau nanti tirukan itu, lakukan, seneng bahagianya. Kenapa? Karena semua kita memakai unsur alam. Apa yang bisa kita berikan untuk alam? Ya tingkah laku kita, bagaimana kita melakukan alam kan gitu. Termasuk juga menyadari bahwa kita bagian dari alam kan. Misalnya kita menyitir satu arti kata dalam Islam. Islam artinya apa? Rahmatan lil alamin. Alam, jelas kan? Rahmatan lil alamin. Jadi paling tidak itu menjadi tonggak kita, untuk alasan kuat kita untuk melakukan do something for the nature kan. Nggak cuma nature yang do something for us, tapi kita juga memberikan sesuatu kembali untuk alam kita. Oke, menarik banget. Ini satu mungkin bottom line yang bisa saya dapatkan dari tadi nih, dari obrolannya Pak Jos ini, itu adalah soal value ya Pak. Lagi-lagi mungkin
penekanan pada value ini yang kemudian membuat melakukan segala hal itu jadi lebih bermakna gitu. Tidak hanya sekedar melakukan sesuatu semata-mata untuk imbalan, untuk dilihat orang atau ngetren gitu. Karena kan sebenarnya khawatirnya gini Pak, takutnya orang itu ngelakuin misalnya nih, oke deh aku mau transisi ke ramah lingkungan. Kenapa? Soalnya teman-temanku pada kayak gitu nih. Karena lagi tren nih kayaknya sekarang eco living itu kayak ngetren deh. Nah, kan tentunya kita nggak mau ya Pak. Maksudnya gaya hidup seperti ini tuh jadi jadi tren doang gitu. Kita pengennya memang ya melakukan ini karena memang kita tahu gitu alasannya apa. Nah, dari Pak Jo sendiri gitu, mungkin dari pengalaman tadi Bapak menerapkan ke keluarga atau mungkin ke sekitar gitu, ke masyarakat sekitar. Kira-kira gimana sih Pak biar kita itu paham perilaku ramah lingkungan, perilaku sirkular ini not just as a trend gitu. There's the value gitu behind it. Kira-kira seperti apa gitu Pak Bapak memperkenalkan dan memperluaskannya gitu? Sebetulnya ada satu cara simpel untuk mengenalkan bahwa do you love yourself? That's the question. Okay. Setiap orang hukum alam itu ketika sudah mencapai umur 15-16. Saya mau tanya ke Tiffany juga ya. Tiffany pernah nggak bertanya selama hidup ini? Tiffany sekarang umur 16 kan ya? Waduh, semoga ya Pak, semoga masih. Sekarang taruh kata umur 22 misalnya. Oke, betul Pak memang. Begitu ya. Satu kali tebakan dapat gelas. Iya betul. Jadi umur 22. Nah selama umur 22 itu pasti pernah bertanya, what do I live for? Yes. Pasti, semua orang itu hukum alam kok. Proses saya mulai umur 12 tahun sayangnya gitu. Wah. Tidak umur yang 15-16. Mulai SMP itu udah mulai aku hidup buat apa sih? Apa sih fungsiku di dunia ini? Sebetulnya the quest itu harus dihadirkan lagi. Kamu hidup untuk apa? Do you love yourself? Jadi namanya self love. Dari dulu makanya kami secara pribadi keluarga dan secara Rumi Jo sendiri tidak pernah bilang save the earth. Never. Oh, oke. Save yourself. Oh, oke. Wow, ini menarik nih. Saya belum pernah dengar nih model seperti ini. Save yourself. Kenapa? Kita punya sejarah panjang bahwa bumi ini pernah terkena meteor. Terus dinosaurus dikabarkan musnah. Kalau dinosaurus yang gede musnah, apalagi yang lebih kecil kan gitu kan. Terus kemudian apakah bumi hancur? Siapa yang hancur? Yang tinggal di situ. Yang ada di bumi. Bumi tetap ada. Save yourself. Zaman Nabi Nuh misalnya. Ada banjir bandang. Dalam cerita ya, kita tetap amini itu sebagai cerita pesan yang baik ya. Apakah juga kemudian bumi hilang, tenggelam dengan air? Siapa yang tenggelam? Kita, makhluk. Sampai kemudian dikabarkan Nabi Nuh itu membawa sepasang hewan, kemudian membuat create a new world gitu kan. Itu kan yang kembali lagi disadarkan lagi bahwa self love, salah satu bentuk self love adalah you love yourself, makanya you want this place to be a better place. Harusnya anak-anak kuliah sampai ke bawah sampai ke SD itu teriaknya kenceng, stop it, this is my future, gitu loh. Harusnya teriak kenceng, tapi jangan cuma teriak, lakukan sesuatu. Kalau kamu teriak kenceng tapi kamu masih melakukan, kayak misalnya gini nih, cara kerasnya gini, kita ada yang teriak-teriak, wah kapitalis lu. Tapi produk-produknya masih lu pakai, ya percuma kan gitu kan. Jadi paling tidak bagaimana bentuk self love itu betul-betul kita wujudkan bahwa aku melakukan ini karena untuk diriku sendiri. Ketika bumi ini tidak selamat, pasti nggak ada yang selamat. Ketika kamu menyelamatkan dirimu, kembalikan mikro ke makro lagi. Jadi kalau sebetulnya nggak apa-apa dimulai dengan seperti itu tuh nggak apa-apa. Cuman bagaimana kemudian akseslah ke orang-orang atau bagian tertentu yang bisa melakukan lebih sustainable. Lebih lama gitu ya. Nah itu menjadi satu bagian untuk memperkuat mereka. Mulainya nggak apa-apa. Oh karena itu si siapa namanya sekarang kita bilang siapa ya, Raisa melakukan itu loh. Raisa melakukan itu, aku juga pengen lakukan. It's okay, fine. Start at one point gitu kan. Tapi starting at one point itu harus kita lalui juga dengan another point. Ada satu yang kita tuju, bukan untuk tadi Tiffany bilang tidak untuk didapatkan apa segala macam tuh, ya memang harusnya seperti itu. Karena apa? Self love is the true unconditional love. Wah, dalam banget ini kayak filosofi cinta jadinya. Dengan saya dokter cinta.
Oke, menarik sekali teman-teman. Tadi mungkin ngomongin menyelamatkan bumi ini malah jadi ngomongin cinta tadi kan. Nah, tapi memang core-nya di situ karena Pak Jos tadi mengingatkan bahwa ya if you love yourself dan apa ya kalau dari diri sendiri aja udah cinta kemudian akan berpengaruh pada perilaku kepada hal lain juga. Begitu ya Pak. Siap, mantap, keren banget Pak.